Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Kami dari kelompok 5 akan mereview jurnal yang berjudul Fuzzy Parameters Bipolar Fuzzy Soft Expert Set and its Application in Decision Making. Saya Esti Kamarani, NIM 019. Saya Ika Putri Arisanti, NIM 021. nama saya Putri Pratama Erika Inderbensyah, NIM 170512040222. Yang pertama, penjelasan mengenai abstrak. Dalam jurnal ini, penulis menyajikan studi tentang fuzzy parameterized bipolar fuzzy set. Dan pakar mendefinisikan beberapa operasi dasarnya. Penulis memvalidasi properti dasar dan hukum esensial terkait untuk metodologi ini. Terakhir, penulis menyajikan beberapa aplikasi yang mungkin dalam pengambilan keputusan masalah menggunakan algoritma umum. Pada bab pendahuluan, dijelaskan mengenai gagasan bipolar set fuzzy pertama kali didirikan oleh Lee. Dalam tulisan ini, penulis memperluas konsep fuzzy parameterized fuzzy soft expert set ke set fuzzy bipolar dan penulis memperkenalkan parameter fuzzy set pakar soft fuzzy bipolar yang disingkat menjadi FPB-FSES. Penulis menyelidiki properti dasar dari set ini seperti hukum De Morgan dan menerapkannya pada masalah pengambilan keputusan, contoh proses pembelian rumah. Pada metode penelitian, dijelaskan banyak peneliti telah mempelajari gagasan perangkat lunak pakar fuzzy. Makalah ini dibagi menjadi beberapa bagian untuk membahas berbagai topik, yaitu yang pertama, pada bagian 2 terdapat konsep dasar soft set, set fuzzy bipolar, set soft fuzzy bipolar, set soft expert, fuzzy perangkat lunak, fuzzy parameter, dan fuzzy parameterized fuzzy set soft expert disediakan. Pada bagian 3 terdapat definisi dan konsep dasar FPB-FSES. Pada bagian 4 terdapat operasi mendasar pada FPB-FSES seperti serikat pekerja, persimpangan, pelengkap, dan operator atau operator dan properti lainnya dibahas. Pada bagian 5, penulis merancang algoritma umum di FPB-FSES untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan, misal proses pembelian rumah. Di bagian terakhir, penulis menyajikan kesimpulan dari penelitian. Pada hasil dan pembahasan, informasi dasar tentang perangkat lunak, perangkat fuzzy bipolar soft set, soft expert set, fuzzy parameterized soft set fuzzy, dan set ahli fuzzy lunak fuzzy parameter sebagai berikut. Definisi yang pertama, misalkan F adalah pemetaan yang diberikan oleh U, di mana fungsi PU adalah power set dari U. Pasangan UF adalah disebut soft set over U. Definisi yang kedua, fuzzy bipolar bernilai A didefinisikan U adalah pemetaan formula, di mana FA plus X mewakili tingkat yang X memenuhi properti, sementara FA min X mewakili tingkat yang X memuaskan implicit counter property. Dengan A dan B sebagai set fuzzy bipolar didefinisikan atas universal set U, mereka dapat diekspresikan sebagai berikut. A sama dengan A, F plus A, F min A, di mana A elemen U, dan B sama dengan A, F plus G plus B, G plus BA, G min BA, di mana A adalah elemen U. Himpunan fuzzy bipolar A adalah himpunan bagian dari himpunan fuzzy bipolar B. Jika FA plus kurang dari G B plus dan F min AA lebih dari G min BA, di mana A elemen U, mereka sama jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Definisi yang ketiga, pelengkap penyatuan dan persimpangan dari dua set fuzzy bipolar A dan B didefinisikan sebagai berikut. Rumus A sama dengan X F plus A, F min A, di mana X adalah elemen U, dan seterusnya. Definisi yang keempat, mempertimbangkan satu set semesta U dan satu set Sebelumnya, di sini akan dijelaskan tentang operasi dasar pada fuzzy parameter bipolar fuzzy soft expert set
atau yang biasa disingkat dengan FPB, FSES. Nah, dari definisi 5.1 di sini adalah menjelaskan bagaimana asal mula terbentuknya rumus dari sini. Nah, di sini dari Fx kali D menjadi FPB, FSES melebihi U. Nah, kemudian komplement dari Fx kali D dilambangkan dengan Fx pangkat C kali D. Didefinisikan menjadi Fx pangkat C kali D sama dengan F pangkat C teman dari X kali D. Nah, dari sebuah pemetaan yang didapat, ini semua dari F kali C pangkat C kali D dari anggota E sama dengan C kali F kali D elemen. Nah, di sini elemen dari X. Kemudian dari contoh 5.2. Nah, di sini membiarkan Fx kali D menjadi FPB FSES bagaimana didefinisikan dalam contoh 3.3 sebelumnya. Nah, kemudian menggunakan kompensasi bipolar dari Fx pangkat C kali D. Nah, di sini terdapat 0.1 per E1, X1 dan 1. Dan di sini dari X1 per 0.1 min 0,8, X2 per 0.4 min 0.6, X3 per 0.7 min 0.1 sampai dengan 0.8. Nah, dari preposisi 5.3 di sini dijelaskan bahwa Fx kali D menjadi FBB FSES, maka kita memiliki Fx pangkat C D pangkat C. Nah, Fx kali D. Nah, di sini apa buktinya? Di sini dibiarkan Fx kali D menjadi FBB FSES. Nah, kemudian dengan definisi melengkapi, di sini memiliki pemetaan sebagai berikut. Untuk semua elemen dari X dan dari rumus seperti ini. Kemudian di definisi 5.4, persatuan 2 FPB FSEX GX kali D dan HY kali K atas U dilambangkan dengan GX kali D HY kali K adalah FPB FSES IZ kali R sedemikian rupa sehingga Z mempunyai anggota yaitu R kali A kali O, di mana R adalah D gabungan dari K, dan di setiap E elemen dari Z. Kemudian IR adalah E dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu IR E sama dengan GDE gabungan dari HKE, di mana lambang U ini adalah bipolar phases of union. Nah, contoh 5.5, biarkan U adalah mempunyai anggota U1, U2, dan U3 menjadi zat semesta Z memiliki anggota E1, E2, dan E3, yaitu dari parameter keputusan, dan A mempunyai anggota X1 dan X2 adalah sekumpulan ahli sehingga X mempunyai anggota E1 dan E2 dan Y E1 dan E3. Nah, misalkan GX kali D dan HY kali K adalah 2 FBB FSES lebih dari semesta U demikian rupa sehingga di sini GX kali D-nya mempunyai dikenal sebagai berikut: 0.8 per E1, X1 dan 1 sama dengan X1 per 0.3 min 0,4, kemudian X2 per 0,6 kali min 0,4, X3 per 0,5 min 0,6 sampai dengan 0,6, dan HY kali K 0,5 per E1 X1 1, X1 per 0,6 min 0,2, X2 per 0,3 min 0,7 dan X3 0 per 0,6 min 0,5 sampai dengan 0,7. Nah, di sini ada menggunakan FPB FSES. Nah, kita mempunyai GXE gabungan dari HY K sama dengan IZR, di mana IZ kali R
memiliki hitungan sebagai berikut. Di posisi 5.6, misalkan X kali D, HY kali K, dan Z. Anggota dari R adalah FEB, FS, ES, atau semesta dari U. Lalu kondisinya akan seperti berikut. Yang pertama, GXD gabungan dari HY anggota dari K dan HY anggota dari K gabungan dari GX anggota dari D. Yang kedua, GX anggota dari D gabungan dari HY anggota dari K dan gabungan dari IZ anggota dari R sama dengan GX anggota dari D gabungan dari HY anggota dari K gabungan dari IZ anggota dari R. Dan yang ketiga, GX anggota dari D gabungan dari GX anggota dari D menjadi GX anggota dari D. Nah, bukti dari bagian yang tersisa adalah langsung dan mudah karena itu dihilangkan seperti ini, dihilangkan dan jadinya seperti ini. Kemudian di definisi 5.7, persimpangan 2 FPB, FS, ES, GX anggota dari D dan HY anggota dari K atas U dilambangkan dengan GX anggota dari D. Gabungan dari HY anggota dari K adalah FPB, FS, ES, IZ anggota dari R. Sedemikian sehingga Z memiliki anggota L, A, dan O, di mana R sama dengan D irisan dari K dan di setiap E elemen dari Z. Kemudian IRE dapat didefinisikan sebagai GDE irisan dari HKE. Nah, dimana ini adalah persimpangan fasi bipolar. Ini contoh dari 5.8. Dari contoh 5.5 di sebelumnya, GX anggota dari K gabungan dari HY anggota dari K menjadi IZ anggota dari R, di mana IZ anggota dari R mempunyai perhitungannya yaitu 0.5 per E1, X1 dan 1, X1 per 0.3, min 0.2, kemudian X2 per 0,3, min 0,4, X3 per 0,5, kali 0, min 0,5 sampai dengan 0.7. Nah, di posisi 5.9, biarkan GX anggota dari D, HY anggota dari K, dan Z anggota dari L menjadi FPB, FS, ES atas semesta U, lalu menjadi persamaan seperti berikut. Di sini yang pertama adalah GX anggota dari D, gabungan dari HY anggota dari K menjadi HY anggota dari K, gabungan dari GX anggota dari D. Jadi seperti dibalik itu. Nah, kemudian yang kedua, GX anggota dari D gabungan dari HY anggota dari K irisan dari IZ anggota dari R menjadi GX anggota dari D gabungan HY anggota dari K dan irisan maksud saya, kemudian irisan IZ anggota dari R. Jadi gabungan di sini berubah menjadi irisan. Nah, kemudian yang ketiga, GX anggota dari D irisan dari GX kali D. Nah, di sini disederhanakan menjadi GX anggota dari D. Nah, buktinya langsung didefinisikan di 4.7 karena itu dihilangkan. Posisi 5.10, biarkan GX anggota dari D, HY anggota dari K, dan IZ anggota dari R menjadi FPB, FSES atas semesta U, lalu di sini menjadi yang pertama, GX anggota dari D irisan dari HY anggota dari K gabungan IZ anggota dari R menjadi GX anggota dari D irisan dari HY anggota dari K, kemudian gabungan GX anggota dari D dan irisan IZ anggota dari R. Kemudian kondisi yang kedua, GX anggota dari D gabungan dari HY anggota dari K irisan IZ anggota dari R menjadi GX anggota dari D gabungan HY anggota dari K, kemudian irisan GX anggota dari D kemudian digabung dengan IZ anggota dari R. Buktinya di sini sederhana dan karenanya dihilangkan. Nah, posisi 5.11. Misalkan GX dan HY anggota dari K adalah FP, BS. Nah, di sini adalah definisi dari 5.10. Kita memiliki GX anggota dari D, kemudian HY anggota dari K. Nah, akan berubah menjadi seperti ini.
Penerapan FPBF SES untuk membuat keputusan. Untuk mengatasi masalah pengambilan keputusan hipotesis, dalam jurnal ini dibuat algoritma umum yang akan diterapkan pada model FPBF SES. Misalkan, U sama dengan H1, H2, H3 adalah himpunan 3 rumah membuat himpunan semesta. Dalam studi kasus ini, misalkan Mr. X ingin membeli rumah sambil mempertimbangkan 4 parameter keputusan, yaitu E sama dengan E1, E2, E3, dan E4, di mana E1 merupakan 1, 2, 3, 4, mewakili estetika, membangun material, lingkungan, dan kenyamanan perjalanan untuk masing-masing. Mr. X dan istrinya dan putranya memiliki pendapat sendiri, yaitu diwakili oleh sekumpulan ahli X sama dengan PHR. Setelah dirinci pengamatan, keluarga membangun set fuzzy D seperti di bawah. Selanjutnya, digunakan untuk membentuk FPBF SES. Dari rumus tersebut, maka dihasilkan skor U1 sama dengan 7,222, skor U2 sama dengan 6,42, skor U3 sama dengan 8,164. Nah, selanjutnya, algoritma umum diterapkan untuk menemukan solusi terbaik terhadap masalah pengambilan keputusan. Algoritma digunakan untuk memilih rumah terbaik di antara 3 rumah yang berbeda. Algoritma umum didefinisikan sebagai berikut. Input FPBF SES FAD, lalu 2 menghitung F plus P UI min F min P UI untuk setiap UI elemen U, di mana F plus P UI mewakili respon positif dan F min P UI mewakili respon negatif untuk masing-masing UI elemen U. Menghitung nilai numerik terbesar untuk FPBF SES setuju dan tidak setuju. Mencari nilai untuk setiap UI elemen U dengan mengambil jumlah produk dari nilai numerik setiap elemen dengan fungsi anggota fuzzy set D untuk FPBF SES setuju dan tidak setuju. Mencari RJ di mana RJ sama dengan AJ min BJ untuk setiap UI elemen U. Mencari S di mana S sama dengan max UI elemen URJ dan dipilih UI sebagai solusi masalah terbaik. Nah, tabel 1 menunjukkan nilai positif dan negatif untuk masing-masing FPUI. Dari tabel ini dihasilkan skor UI sama dengan U1 7,48, U2 sama dengan 6,21, U3 sama dengan 6,848. Lalu tabel 2 menunjukkan fungsi anggota fuzzy set D untuk FPBF SES setuju, dan tabel 3 menunjukkan untuk yang tidak setuju. Lalu RJ dihitung seperti pada tabel 4 dan didapat nilai skor tertinggi yaitu pada U3 1,316. Nilai numerik terbesar untuk elemen FPBF SES setuju dan tidak setuju ditunjukkan pada tabel 2 dan 3. Misalkan AJ dan BJ menunjukkan skor untuk setiap nilai numerik FPBF SES setuju